energi baru, yaitu pengedar-pengedar baru. Halo, dengan Richard di sini. Selamat datang di channel Homo Hominidus. Hanya di channel ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana manusia bisa menjadi serigala bagi manusia yang lainnya, dan bagaimana negara bisa menjadi serigala bagi masyarakat. Itu dalam artian yang luas. Namun pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita, berbagi keluh dan kesah soal suatu permasalahan yang sudah lama dihadapi oleh negara Indonesia. Bahkan permasalahan ini menimpa teman-teman saya, menimpa saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, dan tetangga-tetangga saya. Permasalahan ini dari tahun ke tahun tidak kunjung selesai. Bahkan pemerintah pun sudah ikut campur. Namun nampaknya pemerintah juga kalah dengan permasalahan ini. Apa sih permasalahan ini? Permasalahan ini adalah permasalahan narkotika. Ya, betul. Narkotika adalah suatu zat, suatu bahan yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Bukan karena dia itu bisa langsung membunuh, tapi dalam kurun waktu tertentu bisa menimbulkan suatu efek samping. Nah, saya akan cerita dari pengalaman saya pribadi terlebih dahulu, bahwa beberapa bulan terakhir ini saya aktif dalam suatu LBH yang mana memberi beberapa kali menangani kasus-kasus narkotika. Nah, saya amati di dalam Pengadilan Negeri Surabaya hampir setiap hari di dalam Pengadilan Negeri Surabaya terdapat kurang lebih 12 ruang sidang, di mana di setiap ruang sidang setiap harinya menyidangkan kasus narkotika. Bisa dibayangkan bahwa jumlah korban atau jumlah permasalahan narkotika dari tahun ke tahun, bahkan hingga hari ini pun banyak sekali membludak. Mulai dari pengedar, mulai dari penyalahguna, pecandu, korban penyalahguna, dan pengguna. Nah, hal ini sebenarnya berangkat daripada ketika Indonesia meratifikasi yang judulnya Perjanjian Tunggal Narkotika yang diratifikasi di Indonesia, dan kemudian dari waktu ke waktu diamandemen, dan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, di dalam undang-undang tersebut terkandung suatu politik hukum dan juga spirit untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ada tujuan ketika undang-undang ini lahir, yaitu di dalam pasal 4 Undang-Undang Narkotika. Yang pertama adalah bagaimana menjamin ketersediaan narkotika untuk keperluan kesehatan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah menyelamatkan, mencegah, dan melindungi negara Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Dan yang ketiga, memberantas tuntas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang terakhir, menjamin peraturan perundang-undangan terkait dengan rehabilitasi. Nah, tentu semangat inti dari undang-undang narkotika adalah rehabilitasi. Karena dalam konteks ini, orang yang sudah kecanduan, orang yang sudah menggunakan narkotika, itu adalah orang yang sakit secara medis, secara fisik, dan secara psikis. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai pemuda, sebagai penduduk Indonesia untuk mengambil sikap di tengah-tengah permasalahan yang pelik ini. Lebih dalam lagi permasalahan ini adalah kita lihat di beberapa pasal, yang mana pasal ini sering digunakan oleh penyidik, oleh jaksa penuntut umum, bahkan oleh hakim untuk menjatuhi hukuman.
Dan dapat kita ketahui di dalam undang-undang narkotika ini terdapat sistem double track, yang artinya luaran daripada proses peradilan itu yang pertama adalah rehabilitasi bagi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna, dan hukuman sanksi pidana penjara bagi pengedar. Nah, di sini sudah sangat konkret dan itu memang kita pikir secara logika itu memang benar dan harus dilaksanakan dengan tegas. Bahkan jangan beri ampun untuk pengedar, karena kuncinya adalah pengedar. Namun pada penerapannya, kita lihat di dalam pasal-pasal yang lebih sering digunakan, yaitu pasal 112, 114, dan 127. Ya, saya jelaskan. 127 ayat 1 itu adalah pasal yang digunakan untuk menjerat penyalahguna narkotika. Bila mana golongan 1 orang itu menggunakan narkotika untuk digunakan dirinya sendiri dan tidak ada keinginan untuk menjual atau mengambil keuntungan dari itu. Nah, itu masuk 127. Hukuman maksimalnya tidak lebih dari 4 tahun. Dan menurut surat edaran Mahkamah Agung, kalau barang buktinya adalah sabu-sabu tidak lebih dari 1 gram, putusannya adalah rehabilitasi. Ya. Kemudian 114 atau 114. Di situ pasal yang digunakan untuk menjerat pengedar, produsen, dealer yang menimbun, dan juga transporter atau kurir. Itu hukumannya lebih berat, di mana hukuman minimalnya ya itu adalah 5 tahun sampai 15 tahun, dan ayat 2 itu 6 tahun sampai 20 tahun atau seumur hidup. Nah, yang ada ayat 2 itu bila mana kalau sabu-sabu di atas 5 gram, kalau ganja itu di atas 1 kilo, atau kalau pohon lebih dari 5 batang. Dan yang menjadi permasalahan adalah pasal 112, yaitu pasal ini tafsirnya begitu luas, bisa mencakup pasal 127, bisa mencakup pasal 114. Artinya pasal ini bisa mengoverlap dari pasal pengguna dan pasal pengedar. Dan pada penerapannya adalah banyak sekali orang-orang tersangka-tersangka itu ditangkap, yang mana barang buktinya itu sedikit dan memang condong ke pengguna. Namun kalau hukumannya kurang dari 5 tahun, dalam proses penyidikan pelaku tidak bisa ditangkap, nggak bisa ditahan maksud saya, karena itu berpedoman pada pasal 21 KUHP, bahwa yang bisa dilakukan upaya paksa dalam pasal 21 KUHP itu ancaman sanksi, ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Nah, seharusnya kalau kita berpedoman pada pasal 21 KUHP, maka pengguna atau yang kena 127 tidak bisa ditahan gitu. Dan sedangkan pada prakteknya yang dikenakan pasal 127 mesti dijungtokan dengan pasal 112 dan 114 pengedar, sehingga polisi atau penyidik punya alasan untuk menahan. Nah, ini dalam praktek dan dalam hukum sudah keliru. Dan ini yang kemudian dibawa alurnya sampai ke tahap penuntutan, sampai ke tahap persidangan. Sampai tahap persidangan, dakwaannya biasanya 127 jungto 112. Nah, 112 ini pasal yang tidak jelas, yang mana bunyinya itu setiap orang tanpa hak dan melawan hukum ya memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan. Nah, kalimat atau kata-kata itu bisa mencakup pengguna dan juga bisa mencakup pengedar, dan hukumannya itu minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun. Artinya bisa ditahan kalau orang dikenakan pasal itu. Nah, yang jadi permasalahan bahwa yang awalnya hanyalah pengguna, yang awalnya adalah pecandu, itu nantinya yang menurut undang-undang narkotika ya itu harus direhabilitasi. Namun sepanjang saya amati, hukumannya penjara dan dimasukkan di dalam lapas.
Dan yang menjadi permasalahan adalah yang menjadi permasalahan semakin variabel dan kompleks. Yang awalnya penyalahguna dimasukkan ke dalam lapas, dia belajar di situ soal bagaimana menjadi pengedar. Dan ketika masa hukumannya habis, dia keluar menjadi pengedar. Secara tidak langsung, upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak tepat akan menciptakan suatu energi baru, yaitu pengedar-pengedar baru yang akan menciptakan suatu paradoks. Penegakan ini akan semakin lambat. Nah, ada lagi yang perlu saya bahas, bahwa di dalam hukum narkotika itu ada beberapa subjek hukum, ya. Subjek hukumnya itu yang pertama adalah penyalahguna, kedua adalah korban penyalahguna, yang ketiga adalah pecandu, ya, yang keempat adalah pengguna, dan yang kelima adalah pengedar. Nah, saya jelaskan. Penyalahguna adalah setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika, ya, tapi tidak memiliki maksud untuk dijual dan barang buktinya kecil. Kalau korban penyalahguna adalah setiap orang yang tanpa hak mengkonsumsi narkotika atas bujukan, atas paksaan, atas rayuan orang lain, ya, dan tidak untuk dijual. Dan pecandu adalah awal atau tahapan kedua dari penyalahguna. Misalnya, saya penyalahguna, namun penyalahguna ini akan berubah statusnya bila mana sudah dilakukan visum et repertum atau assessment dan dinyatakan dia sebagai pecandu dan keluar beberapa evaluasi. Nah, di situ penerapan pasalnya berbeda. Bahwa kita berpedoman pada Undang-Undang Narkotika pasal 54, bahwa di situ dikatakan dengan jelas penyalahguna dan pecandu harus direhabilitasi, ya. Itu artinya seseorang yang menyalahgunakan narkotika secara ilmu viktimologi, dia adalah korban dari peredaran gelap narkotika. Dia adalah orang yang sakit secara medis dan psikis karena zat adiktifnya. Bila mana orang-orang itu dimasukkan di dalam penjara, yang mana peredaran gelap di penjara itu semakin mudah, pengawasannya semakin ringan, maka orang itu tidak akan sembuh, ya. Jadi cara konkret untuk memerangi penyalahgunaan narkotika atau peredaran gelap narkotika adalah rehabilitasi. Itu yang harus segera dibenahi oleh pemerintah hari ini. Anggaran harus disiapkan, karena percuma juga. Sekarang kita ketahui banyak lapas-lapas yang overload, banyak melebihi kapasitas. 60% diantaranya adalah terkait dengan hukum narkotika. Nah, itu kan pasti memakan biaya APBN banyak. Nah, sekarang hendaknya pemerintah fokus untuk mengalihkan APBN terhadap panti-panti rehabilitasi, rumah sakit rehabilitasi itu diperbanyak. Karena tidak ada jalan lain untuk memberantas narkotika bila mana penyalahguna itu tidak direhab. Karena outputnya beda. Penyalahguna masuk penjara, keluar masih tetap sakit, masih tetap pecandu. Kalau penyalahguna masuk rehabilitasi, keluar dari rehabilitasi, dia sehat. Potensinya lebih besar untuk sehat dan tidak mengulangi lagi. Karena butuh treatment khusus untuk berhenti dari efek sakau tadi. Jadi, pada kesempatan ini saya itu tidak ingin menggurui, saya itu tidak ingin mendaki-daki intinya. Saya ingin menghimbau kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, bahkan kepada teman-teman yang melihat channel ini barusan atau video saya barusan. Ayo kita bantu negara untuk memerangi narkotika. Bagaimana cara? Yang pertama, kita mulai dari diri kita sendiri dengan tidak menyentuh narkotika sama sekali. Tidak ada anggapan menggunakan narkotika itu keren,
Tidak ada anggapan menggunakan narkotika itu bisa disegani di circle pertongkrongan. Tidak ada anggapan menggunakan narkotika itu bisa menaikkan status sosial. Tidak ada. Itu keliru besar. Jadi yang pertama adalah mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah bila mana ada saudara kita antar untuk rehabilitasi mandiri dengan cara mendatangi beberapa panti rehab, ya. Itu artinya menggunakan biaya sendiri. Yang ketiga adalah kita melaporkan ke rumah sakit yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, dengan begitu ada yang namanya wajib lapor. Nah, itu biaya ditanggung oleh pemerintah. Terus yang terakhir adalah bagi barang siapa orang yang sudah cukup umur menggunakan penyalahgunaan narkotika tapi tidak melaporkan diri, itu akan dikenakan pasal 127 ayat 1 bila mana golongan 1 hukuman maksimalnya adalah 4 tahun. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Dan teman-teman yang punya opini, punya pendapat, bisa kita diskusi di kolom komentar. Oke, saya pikir itu. Salam sehat, salam penegakan hukum. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa di follow.